Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Alden Otomotif. Saat ini saya ingin mereview kembali mobil saya yang saya sudah merubah konsep. Jadi apa-apa aja yang sudah saya rubah, apa-apa aja yang sudah saya modif, go cinematic. Kita pembahasan untuk di bagian depan. Inilah bumper yang sudah saya ganti dengan bumper Calya. Sebelumnya adalah bumper Daihatsu Sigra yang tipe M. Lalu saya sudah merubah grill untuk di bagian depan yang model peta-peta atau kristal kayak gini. Terus saya sudah memberi atau mengecat di bagian grill atas, memberi logo Daihatsu gitu. Terus ini ada saya menambahkan aksesoris sejenis frame plate biar bisa lepas copot pada plat nomor gitu. Terus untuk di bagian headlamp saya smoke. Sebelumnya ini udah saya bahas juga gitu. Jadi pengen saya bahas lagi buat teman-teman yang baru menonton video saya gitu. Jadi ini udah saya smoke. Terus fog lamp saya menggunakan lampu C6 yang LED. Itu tuh murah kok gitu. Dan segitu aja kalau untuk di bagian depan. Terus yang saya bilang konsep yang saya rubah itu adalah untuk di bagian samping. Oke, sekarang kita bergeser untuk di bagian samping. Ini teman-teman, saya sebelumnya memakai pelek yaitu pelek celong tipe PBS yang CR2. Jadi saya merubah konsepnya menjadi pelek tipe dengan ring 15, maaf. Ini adalah pelek RPF1 Special Black Chrome ring 15 lebar 7, ET-nya 41. Jadi dibaluti dengan ban Esek2 Campiro Esek2 dengan ukuran 195/55. Kenapa saya merubah peleknya? Karena kalau yang pakai pelek celong kemarin terlihat agak besar, apalagi dia ring 16. Ini saya rubah dengan ring 15. Karena ada terasa sedikit berat yang saya rasakan gitu pada akselera mobil gitu. Kalau untuk di bagian cepernya ini mobil sudah saya rendahkan, maksudnya sudah saya ceperkan dengan saya ganti bukan saya ganti sih, saya custom pernya. Ini saya menggunakan pakai per standar, saya potong. Sebetulnya sayang sih, cuman gimana lagi. Ini saya rubah dengan satu jari sempit. Ini satu jari sempit. Buat teman-teman yang nanya itu tuh gasruk nggak om, gasruk nggak bang gitu. Itu selama ini kalau masih jalanan itu aman. Jadi yang fendernya masih aman. Kadang saya membawa selama ini ada rada-rada gasruk gitu. Cuman saya lebih hati-hati bawa pelan gitu. Kalau soal kenyamanan gimana? Namanya ceper nggak ada yang nyaman gitu. Keras semua itu kalau ceper itu. Jadi kalau buat teman-teman yang nggak ingin merasa keras di bagian suspensi, lebih bagus di standarin aja. Maksudnya standar aja buat gitu. Jangan diceperin. Ini saya karena mencari konsep yaitu namanya MITI. MITI itu adalah fender dengan ban dengan pelek itu dia rata body. Rata body. Tapi kalau dibilang rata body sih nggak, masalahnya untuk di bagian depan saya ada rada keluar sedikit. Gitu, ada rada keluar, jadi saya mengatakan semi miti gitu, daripada yang sebelumnya pelek yang celong terlalu banyak keluar gitu. Untuk di bagian baut ini saya menggunakan baut dress yang warna merah, terus pakai cover Brembo. Oh ya, saya lupa menyebutkan harga. Ini saya bukan sombong ya, karena ada teman-teman yang menanyakan di Instagram saya, di TikTok saya, Bang, harganya budgetnya berapa sih kalau untuk ganti pelek kayak gitu. Kalau pelek yang ini saya beli dengan harga peleknya aja ya. Peleknya ini yang RPF1 Special Black Chrome lebar 7, ET-nya 41 dengan harga 5 juta. Itu untuk harga peleknya aja. Kalau untuk ban ini saya pakai GT radial Campiro Esek2 195/55 dengan harga 875.000. Itu satu ban. Satu ban untuk ban. Kalau pelek 5 juta keempat-empatnya gitu. Jadi
875 untuk ban dikali 4 gitu. Nah, itulah totalnya. Kalau untuk di bagian baut, kalau di bagian baut ini bermacam-macam variasi ya, di setiap toko beda-beda. Kalau ini saya beli di toko online, kebetulan di toko oren itu dengan harga 115 kalau nggak salah. Oh, kalau untuk di bagian per, saya karena menggunakan per standar, jadi saya cuman dipotong lalu dipasang lagi. Jadi saya bayar opahnya saja itu sekitar depan belakang itu saya kena sekitar 500 ribuan lah gitu untuk opah pasang aja gitu. Ini untuk di bagian depannya. Sekarang kita bergeser untuk di bagian belakang. Oke teman-teman, sekarang kita udah di bagian belakang. Untuk di bagian belakang itu udah laler. Jadi untuk di bagian belakang itu saya buat dengan dibilang 2 jari nggak, 1 jari longgar. 1 jari longgar. Itu saya menggunakan per menggunakan apa, per Innova lama. Per Innova lama tahunnya saya nggak ingat, tapi saya menggantinya di bengkel katanya Innova lama. Jadi per Innova lama itu lalu dipotong, diaplikasikan ke sini. Kalau untuk shock saya depan belakang masih standar gitu. Dan ada yang bertanya itu tuh gas seru nggak kalau muatan penuh gitu. Kalau muatan penuh selama ini aman, karena waktu itu pernah saya coba muatan penuh, bannya ini celup ke dalam, bannya ini masuk ke dalam, jadi dia nggak gasuk ke bagian fender sini gitu. Walaupun kalau dilihat dari belakang ada rada-rada keluar sedikit yang saya bilang tadi semi miti, jadi bannya tetap celup ke dalam, beda sama yang di depan. Oh ya, yang di depan tadi saya membuat agak chamber sedikit kalau untuk di bagian ke depan, karena di bagian depan itu ada rada keluarnya, jadi saya chamberin sedikit kalau untuk di bagian di depan. Kalau bagian belakang saya masih standar gitu, nggak ada saya chamberin. Kalau untuk ban masih sama, semuanya sama itu. Ukuran 195/55, yang belakang sama, peleknya gitu. Itulah kalau untuk di bagian belakang. Dan kalau untuk harga pernya, kalau pernya itu saya beli dengan harga itu pokoknya saya terima bersih semuanya habis sekitar 1.200.000 itu untuk pernya semuanya gitu, opa sama opa-opah gitu 1.200.000 itu saya udah terima bersih gitu. Itulah kalau untuk di bagian kaki-kaki gitu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita udah bergeser di bagian belakang. Kalau di bagian belakang saya lebih mengambil konsep clean lock. Maksudnya clean lock tuh dia simple, mewah. Dibilang mewah sih enggak sih, ibaratnya simple aja lah gitu. Contohnya di bagian spoiler saya memberi spoiler TRD, terus yang di belakang ini saya tambah reflektor karena Sigra yang tipe D, tipe M sama tipe X memang nggak dapat reflektor, sudah saya kasih. Terus di bagian emblem saya sudah sikerin dengan warna hitam dengan frame plate untuk plat BM, plat nomor polisi. Terus untuk di bagian logo Sigra gitu sudah saya copot semua. Untuk di bagian belakang pun juga nggak terlalu banyak. Kalau untuk lampu-lampu, ya lampu-lampu mundur, lampu sen sudah saya ubah dengan lampu LED. Terus yang di bagian exhaust atau knalpot saya itu sudah merubah dengan muffler JS Racing. Lalu yang di tengah, tabung tengah itu saya sudah merubah dengan resonator merek JS Racing juga. Itu tipe yang bass kering. Bass kering kalau maksudnya RPM rendah dia nggak terlalu keras, pas RPM di atas 3000 itu suaranya lebih keluar gitu. Itu dia keunggulannya reson yang namanya bass kering gitu. Kalau mungkin di bagian belakang ya segitu aja, nggak terlalu banyak. Saya lebih mengambil konsep clean lock dan yang di samping yang semi miti gitu. Oke, sekarang kita bergeser untuk di bagian dalam. Di bagian dalam saya nggak terlalu banyak merubah ya. Sebelumnya mungkin teman-teman udah pernah melihat video saya, nggak ada saya rubah dari sebelumnya. Itu dengan panel-panel saya kasih stiker, saya tempel stiker. Terus itu ada variasi nose dan mengganti head unit, lalu itu handle transmisi. Terus ini ada holder untuk handphone. Lalu ada itu variasi, ada jam, ada termometer sama hygrometer. Kalau untuk bagian jok saya masih menggunakan jok yang murah-murah lah gitu. Jadi yang di dalam nggak terlalu banyak yang sebelum saya review dari di video sebelumnya gitu. Buat teman-teman kalau yang pengen tahu apa aja bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Oke, segitu saja yang apa-apa aja yang saya sudah rubah, apa-apa aja yang saya sudah modif. Mungkin teman-teman yang lebih pengen tahu apa-apa aja semuanya bisa disaksikan pada
video-video saya sebelumnya, mungkin bisa menginspirasi teman-teman yang mempunyai Calya atau Sigra bisa mengikuti konsep pada mobil yang saya modif ini gitu. Oke, jika ada kritik dan saran bisa silakan komen di bawah. Kalau ada masukan yang belum subscribe boleh klik tombol subscribe, silakan. Pas ini itu gratis. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.